Namaku Aldi. Usia baru 17 tahun. Masih sekolah kelas 12 SMA. Kata orang, masa-masa ini adalah masa pencarian jati diri. Masa penuh semangat, penuh mimpi, dan penuh gejolak. Mungkin itu sebabnya aku mulai merasakan sesuatu yang aneh sejak wanita itu datang ke rumah ibu tiriku, Bu Rina, ayahku, Pak Darto, seorang pegawai negeri yang tinggal di pinggiran kota. Kami hanya tinggal berdua sejak ibu kandungku meninggal 5 tahun lalu. Hidup kami sederhana, tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebihan. Ayah orang yang tegas, kaku, dan pendiam. Hubungan kami pun tidak terlalu dekat. Mungkin karena kesibukan kerja, atau memang begitulah tabiatnya. Aku masih ingat hari pertama, Bu Rina datang ke rumah. Ia mengenakan baju panjang berwarna pastel, berhijab rapi. Wajahnya teduh dan cantik. Usianya 35 tahun, tapi terlihat jauh lebih muda. Kulitnya cerah, suaranya lembut, dan senyumannya, entah kenapa, membuat jantungku berdegup. Aldi, katanya pelan sambil menatapku. Mulai hari ini, panggil aku ibu ya. Aku hanya mengangguk tanpa kata. Jujur saja, bukan karena aku tidak sopan, tapi karena aku bingung. Wanita itu bukan ibuku, tapi juga bukan orang asing. Ia, istri ayahku, wanita yang akan tinggal serumah denganku. Wanita yang kini berdiri di dapur setiap pagi, membuatkan kami sarapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bu Rina, atau yang akhirnya kupanggil ibu, mencoba sebaik mungkin menyesuaikan diri. Ia rajin membersihkan rumah, memasak, bahkan sering menyiapkan bekal untukku ke sekolah. Ayah tampak lebih tenang sekarang. Sesekali mereka bercanda di ruang tamu, tertawa kecil seperti pasangan baru pada umumnya. Tapi, aku, entah sejak kapan, perasaanku mulai kacau. Setiap kali Bu Rina menyapaku dengan senyumnya yang hangat, setiap kali ia menyentuh pundakku dengan lembut saat memintaku makan, ada getaran aneh di dada. Aku merasa bersalah, tapi sekaligus penasaran. Bahkan suatu sore, saat aku pulang dari sekolah dan mendapati Bu Rina sedang mencuci pakaian di halaman belakang, rambutnya sedikit terurai karena tertiup angin, baju rumahnya tipis, karena basah terkena cipratan air. Aku buru-buru masuk kamar, jantungku berdetak tak karuan. Dia ibu tirimu, Aldi, kataku dalam hati. Bukan cewek sekolah. Hentikan pikiran itu. Tapi semakin aku mencoba menahan, justru semakin aku terobsesi. Aku mulai sering memperhatikan gerak-geriknya. Cara ia tertawa, cara ia menyisir rambut di pagi hari, bahkan cara ia duduk di meja makan. Semuanya membuat pikiranku kacau. Suatu malam, aku tak bisa tidur. Aku keluar kamar, haus. Saat berjalan pelan ke dapur, aku melihat lampu ruang tengah masih menyala. Di sana, Bu Rina duduk sendiri, memegang secangkir teh. Kamu belum tidur? Tanyanya, lirih saat melihatku. Aku mengangguk. Haus, Bu. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Sini, ibu buatin teh juga. Aku duduk di depannya, berusaha menahan tatapanku. Tapi malam itu, ia terlihat begitu berbeda. Rambutnya tak lagi dibungkus hijab, hanya digelung sederhana. Ia memakai daster panjang warna biru muda, ringan, lembut, sorot matanya sayu, mungkin lelah. Ayahmu belum pulang, katanya. Jawabku singkat, lagi-lagi lembur. Ibu kadang merasa sendiri. Aku diam, tak tahu harus membalas apa. Lalu, ia menatapku dalam-dalam. Aku bisa merasakan sesuatu dalam tatapannya. Bukan seperti ibu ke anak, tapi seperti wanita ke pria. Aldi, katanya pelan, kamu sudah besar ya? Aku hanya menunduk. Entah kenapa, malam itu aku merasa seperti orang paling berdosa, tapi juga paling diinginkan. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin aneh. Ia sering mengajakku bicara lebih banyak, kadang memegang tanganku terlalu lama, kadang matanya menatapku terlalu dalam. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, aku menikmatinya. Teman-temanku di sekolah mulai heran melihatku lebih diam. Aku jarang nongkrong, tak tertarik lagi dengan suik-suik sekolah. Aku bahkan mulai sering pulang lebih awal, hanya untuk melihat Bu Rina di rumah. Pernah suatu malam, saat ayah sudah tidur, aku lewat depan kamarnya. Pintu sedikit terbuka, dan aku melihat Bu Rina sedang duduk di depan kaca, menyisir rambut, mengenakan baju tidur tipis, punggungnya menghadap pintu. Bayangannya di kaca memantulkan wajah yang entah kenapa terasa begitu menggoda. Aku buru-buru masuk kamar, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Dan sejak saat itu, semuanya mulai berubah. Perasaanku bukan lagi kekaguman, tapi hasrat dan rasa bersalah. Aldi, katanya suatu siang, saat kami hanya berdua di rumah, ibu tahu kamu bingung, tapi jangan takut. Ibu juga merasa bingung,
Aku menatap matanya. Ada luka, ada kebimbangan, tapi juga ada kejujuran yang tak bisa disangkal. Kamu laki-laki baik, lanjutnya. Ibu cuma terlalu lama sendiri, dan aku tahu, sejak saat itu, kami berdiri di batas. Batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Tapi apakah kami bisa menahan diri? Atau kami akan terjerumus lebih dalam, dan akhirnya menyesali semuanya? Aku tidak tahu, sejak kapan semuanya berubah. Yang jelas, sejak malam itu malam, saat Burina menatapku dengan mata lembut dan berkata bahwa ia pun bingung hubungan kami menjadi lebih rumit. Awalnya, kami hanya saling menghindari, tapi itu hanya bertahan beberapa hari. Karena setelahnya, Burina kembali seperti biasa ramah, perhatian, bahkan mungkin lebih hangat dari sebelumnya. Tapi aku tahu, ada jarak yang telah hilang. Ada batas yang mulai kabur. Suatu sore, ayah pulang lebih lambat dari biasanya. Aku baru selesai mandi, berjalan menuju dapur dengan hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Di sana, Burina sedang memotong buah. Saat ia melihatku, matanya terdiam sesaat. Tatapannya turun ke arah tubuhku. Lalu buru-buru berpaling. Ayahmu telepon, katanya pulang agak malam, ucapnya sambil membalikan badan. Aku hanya mengangguk. Mau bantu motong, Bu? Ia mengangguk singkat. Aku mendekat, berdiri di sampingnya. Bau tubuhnya begitu harum. Rambutnya digelung longgar, dengan sisa-sisa air wudhu masih membasahi wajah. Kulit lengannya tampak halus saat tangannya mengupas mangga. Aku menelan ludah. Entah kenapa, jantungku mulai berdetak kencang. Saat aku meraih pisau cadangan dan mulai ikut mengiris buah, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Hanya sebentar, tapi cukup membuat kami saling diam. Aku menoleh, ia juga menoleh. Mata kami bertemu, dan untuk beberapa detik, dunia terasa sunyi. Hanya ada aku dan dia. Nafas kami terdengar begitu jelas. Aldi, suaranya nyaris berbisik. Aku tak menjawab, tapi tanganku tetap di sana, tak bergerak. Lain kali, jangan terlalu dekat ya. Ia berkata demikian, tapi tidak menjauh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di kepalaku, bayangan Burina terus muncul. Senyumnya, matanya, bahkan caranya berjalan di rumah dengan daster panjangnya yang membentuk lekuk tubuh. Aku mencoba mengalihkan pikiran, mencoba main ponsel, membuka media sosial, tapi semuanya sia-sia. Jam 2 dini hari, aku keluar kamar. Udara rumah sunyi, lampu ruang tengah menyala redup. Kupikir Burina sudah tidur, tapi ternyata tidak. Ia duduk di ruang tamu, menggulung kaki di atas sofa, hanya mengenakan sweater longgar dan celana panjang tipis. Rambutnya masih basah, sepertinya baru mandi. Wajahnya bersih, polos, tanpa makeup. Ia menoleh dan terkejut melihatku. Kamu belum tidur juga? Tanyanya. Aku menggeleng, gak bisa tidur. Kepikiran ujian besok. Ia tertawa kecil. Padahal kamu anak pintar. Gak usah khawatir begitu. Aku duduk di seberangnya. Jarak kami hanya meja kecil. Ia menatapku lama. Aldi, kamu marah sama ibu? Pertanyaan itu membuatku bingung. Kenapa ibu tanya begitu? Soalnya, Sejak malam itu, aku tertawa hambar. Yang berubah bukan aku, Bu, tapi semuanya. Sunyi, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Aku cuma bingung, lanjutku. Perasaanku ini salah, tapi aku nggak bisa kontrol, Bu. Ia menggigit bibir bawahnya. Wajahnya terlihat menahan sesuatu. Kamu bukan satu Satania yang merasa begitu, ucapnya lirih. Lalu semuanya seperti kabur. Entah siapa yang lebih dulu mendekat, tapi tiba-tiba aku sudah duduk di sebelahnya. Tanganku menyentuh jemarinya. Ia tak menarik diri. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak pergi. Saat aku membungkuk, mendekatkan wajahku ke wajahnya, ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mencium bibir wanita, bibir lembut Burina. Setelah malam itu, semuanya berubah total. Kami tak lagi menjaga jarak. Burina tak lagi berpura-pura menjadi ibu tiriku yang sempurna. Di saat ayah tak di rumah, kami seperti sepasang kekasih yang saling menyembunyikan hubungan. Kami mulai sering berduaan di kamar. Saat ayah sedang dinas luar kota. Boken kedang. Saat ayah tidur di kamar, aku diam-diam menyelinap ke dapur. Tempat Burina sudah menungguku. Aku tahu ini salah, tapi juga terasa begitu nyata. Bukan nafsu semata. Aku benar-benar merasa terikat padanya. Seperti aku satu-satunya orang yang mengerti dirinya, yang bisa membuatnya merasa dicintai. Tapi tentu saja, hubungan seperti ini tidak akan bertahan lama. Suatu siang sepulang sekolah, aku pulang lebih awal karena pelajaran kosong. Saat membuka pintu rumah, aku mendapati Burina sedang berbicara lewat telepon. Aku sempat mendengar sebagian percakapannya. Sebelum ia menyadari kehadiranku,
Kalau sampai hamil, aku harus bagaimana? Katanya panik. Tapi ini bukan anak. Darto, tolong jangan paksa aku. Ia membalikan badan dan kaget melihatku berdiri di pintu. Aldi, jantungku nyaris berhenti. Kata-katanya terus bergaung di kepalaku. Kalau sampai hamil, ini bukan anak Darto. Aku menatap perutnya yang masih datar, tapi kini terasa seperti pusat semesta. Bu, suaraku gemetar. Ibu hamil. I am attack menyap. Tapi air matanya mengalir pelan. Sejak hari itu, semua kenikmatan dan hasrat yang dulu membutakanku berubah menjadi rasa takut. Aku menatap Burina dengan rasa campur aduk. Aku ingin bertanggung jawab, tapi aku bahkan belum lulus. Aku ingin mencintainya, tapi aku tahu kami telah melukai banyak hati, terutama ayah. Aku bisa nikah sama ibu, kataku pada suatu malam. Burina menatapku sayu. Kamu masih anak-anak, Aldi? Enggak, aku laki-laki, dan aku ayah dari anak itu. Kan, ia hanya menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat sorot putus asa di matanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang aku tahu, sejak kami melewati batas itu, hidup kami tak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, hidupku terasa seperti menunggu bom meledak. Aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Tapi entah kenapa, aku dan Burina tetap melanjutkan hubungan ini. Mungkin karena kami terlalu jauh melangkah. Atau mungkin karena kami sama-sama takut kehilangan satu-satunya tempat berlabuh. Aku jadi anak yang lebih tertutup. Teman-teman mulai menjauh karena aku sering menolak ajakan nongkrong. Di sekolah, aku hanya diam. Bahkan pelajaran favoritku pun tak lagi menarik. Bagaimana aku bisa berkonsentrasi jika setiap malam aku terbayang wajah wanita yang mengandung anak wanita yang seharusnya kupanggil ibu? Burina pun berubah. Ia jadi lebih pendiam. Matanya selalu terlihat letih. Di depan ayah, ia masih bisa tertawa, memasak, melayani, tapi aku tahu betul, itu semua hanya topeng. Di balik itu, ia sedang berperang dengan dirinya sendiri, dengan rahasia besar yang ia bawa di rahimnya. Perutmu udah mulai kelihatan, bisikku suatu malam saat kami hanya berdua di dapur. Ia hanya tersenyum lemah. Aku bilang ke ayahmu ini, karena pengobatan hormon. Katanya bisa bikin tubuh membengkak. Syukurlah, dia percaya. Kapan kita akan jujur? Ia menatapku tajam. Jujur? Lalu apa? Kamu pikir ayahmu akan terima? Kamu pikir kita bisa hidup tenang setelah ini? Aku terdiam. Mulutku ingin membantah, tapi aku tahu dia benar. Aku hanyalah bocah 17 tahun. Belum bisa kerja, belum punya ijazah, belum tahu kerasnya dunia. Sementara Burina, ia adalah wanita yang sedang memikul aib seorang anak tirinya sendiri. Hari-hari kami lalui seperti berjalan di atas tali rapuh. Setiap ketukan pintu membuat kami gugup. Setiap tatapan ayah membuat kami takut. Dan setiap kali ayah bertanya hal-hal kecil seperti, kamu makin akrab ya sama ibu barumu? Aku hanya bisa mengangguk sambil pura-pura tersenyum. Dalam hati, rasanya ingin menjerit. Suatu malam, ayah mengajak kami makan malam di luar. Mungkin sebagai bentuk perhatian, atau sekadar ingin menyenangkan hati istrinya. Di meja makan restoran, kami duduk bertiga. Ayah terlihat bahagia. Burina berusaha tersenyum, tapi jelas gelisah. Tangannya memegang perut kecilnya yang mulai membuncit. Kamu makan yang banyak, Rin, kata ayah sambil menyuapi istrinya. Belakangan, kamu gampang capek. Kurang vitamin kayaknya. Aku menunduk. Tidak tahan melihat itu. Rasanya seperti ditampar. Rasa bersalah membunuhku pelan-pelan. Tapi saat aku melirik Burina, ia menatapku sebentar mata yang dipenuhi penyesalan. Tapi juga pengakuan. Iya, ini semua memang salah. Tapi semuanya sudah terjadi. Hubungan kami tak lagi hanya hubungan terlarang, tapi juga hubungan yang membahayakan. Karena kini, kami tidak hanya berbagi rahasia, kami berbagi kehidupan kecil yang tumbuh dalam perutnya. Dan tetap saja, di balik rasa takut dan beban, kami masih saling mencari. Kami masih mencuri waktu untuk menyentuh, saling menatap, dan kadang hanya untuk menangis bersama dalam sunyi. Kamu harus lanjut sekolah, Aldi, katanya suatu sore saat kami berdua duduk di ruang belakang. Aku mengangguk. Dan jangan terlalu dekat lagi sama ibu, maksudku, sama aku. Saat ayahmu ada, aku menggenggam tangannya. Aku nggak bisa pura-pura, Bu. Aku udah terlalu dalam. Ia menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Kalau bisa, aku ingin semua ini tak pernah terjadi. Hatiku, Menselos an Hadi. Ibu menyesal. Ia tak menjawab, tapi air matanya cukup jadi jawaban. Suatu hari, badai itu akhirnya datang. Dan seperti yang kuduga,
Semuanya runtuh hanya dalam sekejap. Hari itu, ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Ayah mendapati aku sedang duduk di kamar Burina, sambil menempelkan telinga ke perutnya. Kami tak sadar. Pintu tak terkunci. Apa yang kalian lakukan? Suara ayah menggelegar. Tubuhku langsung kaku. Burina pucat seketika. Kami berdua membalikkan badan, dan kulihat wajah ayah berubah total. Ia seperti baru saja melihat hantu. Atau lebih buruk, dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Aldi, kamu. Apa maksud semua ini? Aku ingin menjawab, tapi mulutku keluh. Burina berdiri, gemetar. Pak, maafkan aku. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kamu hamil? Ya? Itu anak siapa? Sunyi. Aku menunduk. Anak saya? Ya, dan disitulah semuanya hancur. Ayah menatapku lama, lalu menatap Burina. Matanya memerah, nafas berat. Ia mengepalkan tangan, tapi tak memukul. Ia hanya mundur, dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Dan sejak malam itu, ayah tak pernah kembali. Burina menangis sepanjang malam. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti liang kubur. Sunyi, penuh rasa sesal. Kami tak tahu harus kemana, tak tahu harus mulai dari mana. Besoknya, semua berubah. Ayah mengirim pesan singkat ke ponselku. Rumah itu sudah bukan rumahku lagi. Kau juga bukan anakku lagi. Aku hanya bisa membaca kalimat itu berulang-ulang. Tanpa mampu membalas, Burina tak keluar kamar seharian. Aku hanya mendengar isaknya dari balik pintu. Perutnya kini benar-benar terlihat, dan di dalamnya, kehidupan yang seharusnya tak pernah ada. Hubungan kami, yang awalnya penuh rasa penasaran dan gairah, kini menjadi beban yang menghancurkan hidup kami. Kami masih tinggal serumah, tapi rumah itu kini hanya tempat berlindung dari hujan, tanpa tawa, tanpa kehangatan. Hanya air mata dan rasa bersalah. Dan aku sadar, aku bukan pria hebat. Aku hanya remaja bodoh yang menghancurkan hidup orang yang seharusnya kuanggap sebagai ibu. Aku pikir, badai telah berlalu saat ayah pergi dari rumah tanpa kata. Ternyata aku salah. Itu bukan akhir, itu justru awal dari kehancuran yang lebih besar. Beberapa minggu setelah ayah pergi, suasana rumah berubah drastis. Burina tak lagi banyak bicara, ia lebih banyak di kamar, kadang menangis sendiri, kadang menatap kosong ke jendela. Perutnya yang makin membesar, membuatnya semakin sulit menyembunyikan kenyataan, dan aku berusaha sebisa mungkin tetap hadir di sampingnya. Tapi kehadiranku hanya menambah luka, bukan menenangkan. Suatu siang, aku baru pulang sekolah saat seseorang berdiri di depan pagar rumah. Wajahnya familiar, mata tajam dan alis tebal itu tidak mungkin kulupa. Lala, anak perempuan ayah dari pernikahan. Sebelumnya, kakakku, secara hukum, saudari tiriku, ia berdiri di sana, dengan koper kecil dan wajah dingin. Halo adik, katanya datar. Ayah bilang aku tinggal di sini sementara. Jantangku menselos, aku belum siap. Burina belum siap. Kakak, beneran mau tinggal di sini? Tanyaku gugup. Ayah yang suruh. Jawabnya pendek, katanya. Aku harus lihat sendiri keadaan. Kalian sekarang, aku tahu maksudnya. Ayah ingin Lala jadi mata-mata. Atau mungkin, hakim hari-hari bersama Lala, terasa menyesakkan. Ia memang tidak banyak bicara, tapi sorot matanya tajam. Ia seperti menyimpan banyak pertanyaan, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengorek jawaban. Ia memperhatikan jarak-gerik Burina dengan penuh kecurigaan, terutama saat melihat perut Burina yang semakin sulit disembunyikan. Pantas ayah marah. Besar, bisiknya suatu malam di dapur. Ternyata, bukan cuma gosip, aku menatapnya kaget. Kakak maksudnya apa? Lala hanya tertawa kecil, sinis. Jangan pura-pura bego Al, aku udah dengar semuanya. Bahkan, sebelum kesini, aku membeku. Di rumah, ayah mari merah semalaman. Ibu tiriku tidur dengan anaknya sendiri. Hamil. Hancur hidupnya katanya. Ayah cerita ke kakak? Tanyaku lirih. Lala menatapku tajam. Dia nggak butuh cerita. Cukup lihat bagaimana kamu. Dan dia saling pandang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku gemetar. Rahasia kami yang selama ini kusembunyikan dengan susah payah ternyata sudah ada di depan mata Lala. Malam itu, aku mendengar pintu kamar Burina diketuk keras. Aku buru-buru bangun dan berlari ke sana. Rina, buka pintunya, suara Lala menggema. Aku melihat Burina membukakan pintu dengan wajah letih. Kakak, jangan, ucapku mencoba menahan. Tapi Lala mendorong pintu dengan kasar. Ia langsung menatap Burina dengan tatapan penuh kemarahan. Kamu hamil dari siapa? Hah, jangan pura-pura. Burina terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi tak menjawab. Jawab, Atiko.
Aku yang kasih tahu semua orang. Aku berdiri di antara mereka. Cukup, Kak. Jangan kasar. Kamu diam. Bentak Lala padaku. Kamu yang paling berdosa di sini. Dia itu istri ayah kita. Al, dia ibu tirimu. Aku tahu. Teriakku. Aku tahu semuanya. Dan aku nggak pernah bangga dengan ini. Tapi kami nggak bisa mundur. Semuanya udah terjadi. Bu Rina mulai menangis. Lala menatap kami dengan penuh jijik. Kalian gila. Berbelik. Tapi sebelum pergi, ia berkata dengan dingin. Besok, aku laporkan ini ke ayah, dan kalau perlu, ke polisi juga. Keesokan harinya, Lala benar-benar pergi, membawa koper kecilnya, dan membawa kehancuran kami bersamanya. Sejak itu, aku dan Bu Rina hidup seperti orang buruan. Setiap ketukan di pintu membuat kami takut. Setiap panggilan dari nomor tak dikenal membuat dada sesak. Kami tahu, hanya tinggal menunggu waktu, sampai semuanya terbongkar ke publik. Sampai dunia tahu bahwa seorang remaja menghamili ibu tirinya sendiri, Bu Rina mulai jatuh sakit. Mual hebat, tekanan darah naik turun. Tapi ke rumah sakit, kalau kita ke sana, semua orang tahu, Al, katanya pelan. Aku hanya bisa meremas tangannya, aku ingin melindunginya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Beberapa hari kemudian, ayah datang. Tidak sendiri. Ia datang dengan 2 polisi. Pak, kami mendapat laporan, dugaan hubungan tidak wajar dalam rumah tangga, kata salah satu petugas. Bu, Rina langsung lemas. Aku berdiri di depannya. Saya yang salah. Jangan salahkan dia, kataku nekat. Ayah hanya menatapku dingin. Kamu bukan anakku lagi. Bu Rina dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku pun ikut. Malam itu, dunia kami benar-benar runtuh. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa dihindari. Semua sudah telanjur. Setelah pemeriksaan panjang, kami tak dijerat hukum karena usia hubungan kami terjadi ketika aku nyaris 18 tahun dan atas dasar suka sama suka. Tapi hukuman sosial jauh lebih menyakitkan. Orang-orang mulai tahu, tetangga berbisik saat kami lewat. Teman-temanku menjauh, keluarga menolak. Nama kami jadi bahan gunjingan. Dan di antara semua itu, Bu Rina hanya diam. Perutnya makin membesar, matanya kosong, seolah jiwanya sudah tidak ada. Aku mencoba kuat, tapi setiap malam aku menangis diam-diam, menyesali semuanya. Tapi waktu tidak bisa diputar. Hari itu, aku mengantar Bu Rina kontrol kandungan diam-diam ke klinik kecil. Dokter mengatakan kondisinya lemah, tekanan darah tinggi, risiko preeklamsia. Kami disuruh siap-siap. Tapi kami bahkan tak tahu akan melahirkan di mana. Aku pulang sambil menggendong obat. Melihat Bu Rina duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto pernikahannya dengan ayah yang masih tergantung di dinding. Aku tahu, ia menyesal. Dan aku pun lebih menyesal dari siapapun. Aku pikir semuanya akan tetap seperti biasa. Aldi semakin pendiam setelah kejadian di kamar itu. Dan aku berusaha menjaga jarak dengan sangat hati-hati. Aku merasa bersalah, bukan hanya pada Aldi, tapi juga pada diriku sendiri. Aku terlalu lembek. Aku terlalu membiarkan situasi mengalir. Dan sekarang, ada rahasia yang tumbuh seperti benalu di dalam rumah. Ini menyedot seluruh kenyamanan dan rasa aman yang dulu kuusahakan. Hari-hari berjalan kaku. Aku berusaha bersikap biasa di depan Pak Darto, suamiku, tetapi batinku tidak bisa. Bohong. Setiap kali aku bicara dengannya, aku merasa seperti orang jahat. Pak Darto pria yang sangat baik. Ia memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Setelah aku hidup sebagai janda selama 5 tahun, dia menyayangiku, mencukupi segalanya. Tapi, aku malah membawa luka ke dalam rumahnya. Aldi makin sering menghindari makan malam bersama. Dia juga sering keluar malam. Katanya, ada tugas kelompok atau menginap di rumah teman. Tapi, aku tahu, itu hanya caranya menjauh dariku. Kadang aku lega, kadang merasa kehilangan. Sampai suatu malam, ketika aku merasa mual dan pusing terus-menerus, selama beberapa hari, aku mengira hanya kelelahan atau ma aku kambuh. Tapi rasa mual itu tak kunjung reda. Akhirnya aku memutuskan ke klinik, diam-diam tanpa bilang siapa-siapa. Perawat yang mengecek keadaanku berkata pelan, sambil menuliskan sesuatu di kartunya. Bu, hasil tesnya positif. Ibu sedang hamil. Aku terdiam. Telingaku berdengung. Dunia, seperti berhenti sebentar. Hamil? Bagaimana mungkin? Aku dan Pak Darto, belakangan, jarang sekali. Dan otakku dengan cepat mengarah pada satu hal. Aldi, ya Tuhan. Tanganku gemetar saat keluar dari klinik. Air mata tak bisa kutahan. Aku menunduk dalam-dalam di dalam mobil, mencoba menata napas, mencoba menenangkan jantung yang berdebar keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kulakukan? Di rumah,
Aku langsung masuk kamar. Aku tak sanggup menatap wajah Pak Darto malam itu. Keesokan harinya, aku izin tidak bekerja. Aku hanya duduk di depan kaca, memandangi bayangan diriku sendiri, wajah yang kusut dan kacau, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Sore harinya, Aldi pulang lebih cepat dari biasanya, dan tanpa menatap mataku, ia menyodorkan selembar kertas, surat. "Bu, aku tahu," katanya pelan. "Aku tahu ibu hamil." Aku lihat obat dan hasil tesnya di kamar. Dunia runtuh lagi di hadapanku. Aku hanya bisa menunduk, tak bisa menyangkal, tak bisa membenarkan. Aku minta maaf," katanya. Suaranya bergetar. "Aku salah. Aku nggak tahu kenapa waktu itu aku berani macam-macam. Aku nyesel, Bu. Tapi, aku juga takut. Anak itu, kalau benar dari aku menangis." "Aldi, kita salah. Kita sama-sama salah," ucapku pelan. Dan sekarang, aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi apa yang terjadi berikutnya membuat semuanya semakin kacau. Malam itu, Pak Darto mendengar percakapan kami. Entah sejak kapan dia berdiri di balik pintu kamar. Suaranya menggelegar dan gemetar saat ia membuka pintu. Anak siapa, Rina?" Aldi langsung pucat. Aku berusaha berdiri tapi kakiku lemas. "Mas, ini nggak seperti yang Mas kira." "Tidak seperti apa, ha?" bentaknya. "Aku dengar semuanya, Rina. Kamu hancurkan rumah ini." Pak Darto meremas rambutnya. Matanya merah. Ia menatap Aldi seperti orang asing. "Kamu anak durhak. Kamu tega sama bapakmu sendiri." Aldi jatuh terduduk di lantai. "Aku salah, Pak. Aku benar-benar minta maaf." Tapi Pak Darto tidak bisa menerima semuanya. Ia keluar malam itu juga, meninggalkan rumah. Dan sejak malam itu, rumah kami seperti kuburan. Tak ada suara, tak ada makan malam bersama. Hanya diam dan tangisan yang kadang terdengar lirih dari balik kamar Aldi. Aku sendiri. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hamil dari anak tiriku. Suamiku pergi, mungkin tidak akan kembali. Dan aku merasa seperti orang paling berdosa di dunia ini. Aku tidak bisa tidur malam itu. Udara kamar sebenarnya dingin, karena hujan turun sejak petang. Tapi tubuhku berkeringat. Bukan karena panas, melainkan karena rasa bersalah yang terus membakar dadaku. Ayah tidak tahu apa yang telah terjadi di rumah ini. Dan jika suatu hari ia tahu, aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selama ini, aku selalu berpikir, kalau aku diam, semuanya akan tenang. Tapi nyatanya, tidak. Hubungan kami aku dan Bu Rina semakin tegang. Bukan karena perkelahian, tapi karena terlalu banyak hal yang tak bisa diucapkan. Dan ternyata, rahasia tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Hari itu, ayah pulang lebih awal. Biasanya ia baru tiba selepas maghrib, karena pekerjaannya di gudang logistik yang jauh dari kota. Tapi sore itu, ia muncul dengan wajah letih dan kecurigaan yang sulit disembunyikan. "Aldi," panggilnya. Nada suaranya berat. "Sini, ayah mau bicara." Aku gugup, tapi kupaksa langkahku tenang. Kami duduk di ruang tamu. Di depanku, ayah menatap lurus. Pandangannya tajam, seolah ingin menembus isi kepalaku. "Ayah nggak akan marah, asal kamu jujur." Aku diam. "Bu Rina, kalian berubah belakangan ini. Kamu juga," lanjutnya. "Kalian ada masalah?" Aku ingin bilang, tidak, tapi bibirku keluh. Lalu suara langkah Bu Rina terdengar dari dapur. Ia membawa segelas teh dan berusaha tersenyum. Namun ekspresi ayah membuat senyumnya layu. "Rina, kamu juga duduk sini," kata ayah datar. "Aku mau kalian jujur." Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara jarum jam dinding berdetak lambat, menghantam detik-detik yang terasa seperti hukuman. "Pak, saya salah," kata Bu Rina pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya seharusnya menjaga batas. Aku langsung menoleh ke arah Bu Rina. Ia menunduk, tak berani menatapku atau ayah. Ayah terdiam, tapi dari rahangnya yang mengeras dan tangan yang mengepal, aku tahu ia sedang menahan sesuatu. "Aldi," katanya lirih, "kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Aku mengangguk. Perlahan, dia itu istri ayahmu. Ibumu. Walaupun bukan ibu kandungmu, tapi tetap seorang ibu di rumah ini. Suaranya akhirnya pecah. Aku menunduk. Tubuhku gemetar. Aku tak berani melihat wajahnya. Bukan karena takut dipukul, tapi karena aku telah menghancurkan hatinya. "Mulai besok, kamu keluar dari rumah ini," katanya tegas. "Kamu pindah ke rumah nenekmu. Dan kamu, Rina, pada istrinya aku butuh waktu. Jangan bicara padaku dulu." Aku hanya bisa mematung. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Hari itu jadi awal dari kehancuran. Aku pergi ke rumah nenek di desa, menyesali semua yang terjadi.
Burina tak menghubungiku lagi, dan aku juga tak berani menghubunginya. Ayah, entahlah, mungkin di dalam hatinya, ia masih berusaha mencari alasan untuk memaafkan. Tapi, aku tahu, lukanya terlalu dalam. Aku tidak menyalahkan siapapun, selain diriku sendiri. Apa yang kuanggap cinta, ternyata hanya pelarian. Ketika kesepian bertemu kelemahan, semuanya bisa berubah jadi bencana. Dan sekarang, aku hanya bisa berharap waktu bisa menghapus sebagian luka itu. Meskipun bekasnya akan terus tinggal, sejak aku meninggalkan rumah dan tinggal di rumah nenek, hidupku berubah drastis. Aku tak lagi memiliki ruang nyaman seperti dulu. Nenek tinggal di desa kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan jauh dari kenyamanan rumah lama yang kini penuh dengan kenangan pahit. Di sini, aku belajar menghadapi diri sendiri, tanpa melarikan diri. Setiap pagi aku bangun dengan rasa bersalah yang menghantui, dan setiap malam, aku berbaring sambil memikirkan apa yang telah terjadi pada keluargaku. Bagaimana ibu tiriku yang dulu kuanggap sebagai pengganti ibu kandungku, kini menjadi sumber luka yang dalam. Nenek selalu mengingatkanku agar kuat dan tidak menyerah. Aldi, katanya suatu sore, hidup itu pilihan, nak. Kamu harus belajar memaafkan diri sendiri, supaya bisa melangkah ke depan. Aku mencoba memegang kata-kata nenek itu, tapi sulit sekali. Rasa malu dan penyesalan terus mencekam. Teman-teman di sekolah pun berubah sikap. Beberapa menjauh setelah mendengar gosip tentangku dan ibu tiriku. Aku merasa sendirian, tanpa tempat bernaung. Suatu hari, aku mendapat kabar dari sepupu yang masih tinggal di kota. Burina sakit dan dirawat di rumah sakit. Tekanan darahnya tidak stabil, dan kehamilannya semakin berisiko. Aku merasa teriris. Meskipun hubungan kami penuh dengan kesalahan dan rasa bersalah, aku tetap peduli padanya. Dia bagian dari hidupku. Walau segalanya berakhir tragis, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit itu. Meskipun aku tahu, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari rumah yang dulu kami sebut keluarga. Ketika aku melihatnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, aku menangis tanpa suara. Aku ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu waktu tidak akan memutar kembali. Hari-hari berlalu, dan aku belajar menerima bahwa hidup kadang membawa kita ke jalan yang sulit. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk belajar dari kesalahan, dan berharap suatu hari aku bisa berdamai dengan masa lalu. Waktu terus berjalan, membawa luka yang dalam menjadi pelajaran hidup. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah nenek, aku mulai menemukan sedikit cahaya di balik kelamnya masa lalu. Setiap hari aku belajar dari nenek tentang kesabaran dan ketegaran. Aku kembali fokus pada sekolah, mencoba meraih cita-cita yang sempat terabaikan. Meski berat, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, aku menerima telepon dari rumah sakit. Suara di seberang sana mengatakan bahwa Burina sudah boleh pulang, meski kondisinya masih harus dipantau. Hatiku campur aduk antara bahagia dan cemas. Aku memberanikan diri untuk mengunjunginya. Saat aku masuk ke kamar rumah sakit, aku melihat sosoknya yang dulu penuh semangat, kini tampak lelah dan rapuh. Ia tersenyum pelan melihatku, dan air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Kamu sudah berubah, Aldi, katanya pelan. Aku bangga padamu. Kata-katanya memberi aku kekuatan yang luar biasa. Meski perjalanan kami penuh luka, aku percaya masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah keluar dari rumah sakit, Burina memutuskan untuk tinggal bersama nenek di desa. Selama beberapa waktu, kami mencoba membangun kembali hubungan kami, bukan sebagai ibu dan anak, tapi sebagai dua orang yang pernah saling menyakiti, dan kini berusaha untuk saling memaafkan. Aku juga mulai membuka diri kepada ayah, mencoba untuk menghubungi dan memperbaiki hubungan kami yang sempat retak. Meskipun sulit, aku yakin waktu akan menyembuhkan luka dan menguatkan ikatan keluarga yang pernah hancur. Meski masa lalu kami tak bisa diubah, aku percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kesalahan yang kami buat akan menjadi pelajaran, bukan penjara yang mengikat kami selamanya. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Aku dan Burina berusaha memperbaiki hubungan kami, bukan sebagai ibu dan anak yang sempurna, tapi sebagai dua manusia yang belajar dari kesalahan. Waktu yang kami lalui bersama di desa membawa perubahan, meskipun lambat, tapi nyata. Aku mulai kembali ke sekolah dengan semangat baru. Nenek selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi. Ia mengingatkanku, hidup itu bukan soal seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit. Sementara itu, Burina juga berusaha memperbaiki diri. Ia mengikuti terapi dan dukungan medis agar kesehatan fisik dan mentalnya membaik. Walaupun kehamilan yang rumit membawa risiko, ia tetap kuat demi masa depan anak kami. Suatu hari, ayah menghubungiku. Suaranya terdengar berat, penuh penyesalan.
Ia meminta maaf atas kesalahpahaman dan mengajak aku serta Bu Rina untuk bertemu dan memperbaiki keluarga kami. Pertemuan itu bukan tanpa air mata dan kata-kata yang sulit. Namun, perlahan-lahan, kami mulai membuka hati. Kami berbicara tentang kesalahan, penyesalan, dan harapan. Ayah pun berjanji akan mencoba memahami dan menerima kami apa adanya. Hari kelahiran anak itu pun tiba. Momen yang penuh ketegangan dan doa. Aku menunggu di ruang tunggu dengan jantung berdebar-debar. Ketika aku mendengar tangisan kecil yang pertama, air mataku mengalir deras. Anak kami lahir dengan sehat, membawa harapan baru di tengah badai yang kami alami. Meskipun perjalanan kami tidak mudah, anak itu menjadi simbol penebusan dan awal yang baru. Kini, kami berusaha membangun kehidupan yang lebih baik, penuh cinta dan pengertian. Aku belajar bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, dan bahwa keluarga adalah tentang menerima dan memaafkan. Meski cerita kami penuh luka dan air mata, aku percaya masa depan masih terbuka lebar, penuh kesempatan untuk cinta dan kebahagiaan.